Assalamualaikum sahabat Bang Oji. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Ketemu lagi sama gue di sini. Yaps, di video kali ini gue akan review sebuah mobil yang pada kemunculannya dia itu menggebrak pasar yang didominasi oleh Avanza dan Xenia. Menggebrak karena dia menawarkan hal yang lebih dari sisi kenyamanan. Ya, ini adalah sebuah Nissan Grand Livina 1,5 XV Automatic. Sebelum lanjut, tolong dipencet dulu ya tombol subscribe-nya biar kita makin semangat bikin videonya. Dan gue doain yang subscribe rezekinya lancar dan berkah. Amin. Grand Livina pertama kali hadir di Indonesia pada April 2007. Kehadirannya menggebrak pasar low MPV yang saat itu didominasi oleh duet Avanza dan Xenia. Konsumen low MPV yang saat itu hanya ada Avanza dan Xenia diberikan opsi lain oleh Nissan Mobil Indonesia. Citra yang dihadirkan oleh Nissan, kalau kita lihat iklan di TV pada saat itu, Grand Livina adalah mobil yang nyaman, modern, dan pengendalian yang stabil layaknya sebuah sedan. Ya, karena di iklannya, mobil-mobil lain yang dilewati oleh keluarga yang mengendarai Grand Livina itu berubah menjadi mobil kayu, layaknya mobil pada zaman Flintstone. Ini iklannya kena banget ya, keren ini iklannya, bisa mengubah mindset di masyarakat. Selain Grand Livina, ada pula varian pendek atau hatchback 5-seaters yang namanya Livina aja, nggak pakai kata Grand. Varian Livina ini sebagai dagangan Nissan untuk menyaingi hatchback yang udah ada pada saat itu. Katakanlah Jazz, Yaris, Swift. Walau kenyataannya varian 5-seaters ini ya nggak laku-laku amat. Tapi Nissan nggak menyerah. Dihadirkan pula varian X-Gear, sebuah crossover ala-ala untuk menyaingi Suzuki X-Cross. Oke, sekarang kita lanjut untuk review mobil yang ada di depan kita ini, yaitu Grand Livina 1,5 XV Automatic Transmission. Mobil ini tahun 2012, tapi pemakaian 2013. Kalau kita lihat, grillnya itu udah versi facelift, tapi lampu belakangnya masih versi yang lama. Jadi bisa dibilang mobil ini mobil versi perantara lah ya, bisa dibilang. Oke, sekarang kita ngomongin eksterior. Panjang Grand Livina itu 4.485 mm atau 4,4 meter lebih. Lebarnya 1.690 mm atau hampir 1,7 meter. Tingginya 1.590 mm atau hampir 1,6 meter. Berat kosong Grand Livina 1.117 kg, ya katakanlah 1,1 ton. Lalu ground clearance-nya itu atau jarak terendahnya 175 mm. Ukuran bannya 185 65 ring 15. Berbeda dengan low MPV yang sudah beredar sebelumnya, Grand Livina menawarkan kestabilan dan hal ini harus dibayar dengan ground clearance atau jarak terendah yang lebih pendek, yaitu 175 mm. Ini kalau untuk dibawa ke tempat-tempat bebatuan tidak selincah Avanza dan Xenia, tapi untuk kestabilan dalam manuver lebih baik. Untuk lampu masih menggunakan bohlam halogen dengan multi reflektor dengan lampu sein yang menyatu pada bagian atas. Ke bawah ada lampu kabut atau fog lamp yang dibungkus dengan krom yang menarik. Lalu grillnya juga 4 buah dibungkus krom horizontal yang membuatnya terkesan mewah. Oke, sekarang kita ngomongin mesin.
Grand Livina itu punya dua tipe mesin. Yang pertama itu 1500 cc, nih yang kayak gini. Yang kedua itu 1800 cc untuk tipe 1,8 Ultimate. Untuk yang ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder DOHC dan twin VTC. Tenaga maksimumnya itu ada di 109 PS di putaran 5600 rpm. Torsi maksimumnya itu 148 Nm di 4400 rpm. Teknologi mesinnya itu menggunakan Electronic Concentrated Engine Control System atau ECCS. Rasio kompresinya itu 10,5 dibanding 1. Dengan kayak gini, maka BBM yang diminum itu minimal Pertalite dan lebih bagus minum Pertamax. Mesin Livina ini terkenal ngelitik ya, jadi emang kayaknya udah jadi penyakit bawaannya Livina itu mesinnya ngelitik. Tapi ini punya temen gue, alhamdulillah mesinnya nggak ngelitik karena emang dirawat, paknya apik ini. Untuk maticnya ini masih menggunakan matic konvensional, belum menggunakan teknologi CVT. Tapi ini malah lebih aman karena kalau kita baca di forum-forum, ngeri banget tuh biaya memperbaiki CVT Grand Livina kalau jebol. Di forum-forum itu biayanya bisa tembus sampai 60 juta. Untuk interior Livina pada varian 1,5 XV ini bahannya biasa ya, hard plastik, lalu dipadukan warna antara hitam dan silver. Ini kesan yang ditemukan itu nampak sporty namun masih ada mewahnya. Tapi memang kita nggak bisa menemukan soft touch di sini ya. Ya wajar lah. Ini knob kompor gas untuk mengatur semburan AC kemana arahnya. Lalu ini tombol untuk mengatur kecepatan blower AC. Dan ini tombol untuk mengatur tingkat kedinginan dari AC-nya. Apakah mau menggigil atau biasa aja gitu. Untuk head unit masih single din. Ini bawaan dari Nissan-nya. Mereknya JVC, tentu belum ada kamera mundur ya. Sama temen gue ini ditambahin tweeter aftermarket tentunya. Dan di belakang biar lebih ngebas dipasangin subwoofer biar suaranya dep 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 gitu. Ini tombol untuk mengatur electric mirrornya, kanan kiri atas bawah, tapi belum auto retract atau lipat otomatis. Dan ini tombol untuk power windows yang otomatis itu yang driver aja, sisi driver. Ada juga central lock dan windows lock. Di depan ada dua laci penyimpanan atas dan bawah. Ini keren, yang atasnya dipencet. Lalu untuk safety-nya ada satu buah airbag di sisi pengemudi, di sisi setirnya seperti ini. Ada dua buah sun visor di kanan dan kiri tanpa kaca buat ngaca. Sama nggak ada lampunya. Di tengah juga nggak ada tempat kacamata. Lalu ini speedometernya, backgroundnya itu putih, ini bagus. Ada RPM, speedometer dan ampere bensin. Untuk penunjuk temperatur menggunakan lampu, jadi kalau baru itu dia biru dan kalau panas jadi merah warnanya. Ini tidak ada MID. Kilometernya menggunakan layar LCD digital, dan tuas di kanan ini seperti
mobil Jepang pada umumnya untuk nyalain sen kanan kiri, ngidupin lampu fog lamp, untuk lampu tembak, untuk wiper dikontrol dari tuas sebelah kiri. Ini standar banget mobil Jepang emang kayak gini. Dan inilah interior Livina. Ini pada baris keduanya. Joknya bisa dibilang empuk. Dari sisi kelegaan cukup lah ya, walaupun nggak bisa dibilang lega banget. Dan itu baris ketiga. Grand Livina ini baris ketiganya emang terkenal sempit. Udah gitu nggak ada sandaran kepala. Jadi cocoknya itu untuk diisi anak-anak atau bocah. Kalau berisi buat anak gede kasihan, nanti pegel dia. Dan kalau baris kedua ini legroomnya segini, lumayan lega dan cukup nyaman. Untuk perjalanan jauh ke Bandung gitu juga masih nyaman lah. Penumpang di baris kedua dimanjakan dengan blower AC yang posisinya ada di bawah sini. Ini memang belum ada on off-nya dan tidak ada pengaturan speed-nya, tapi masih terasa dinginnya sampai ke belakang. Penumpang di baris kedua semakin dimanjakan dengan hadirnya sebuah LCD monitor 12 inch yang bisa menampilkan video dari DVD yang diputar di depan. Nah, kayak gini gitu. Dan ini yang membedakan Grand Livina menjadi lebih mewah dibanding kompetitornya. Ini list lagu temen gue, sayang banget ya nggak ada lagu dangdut sama sekali di sini. Coba dangdutnya ini seru ini. Untuk lo MPV ada fasilitas seperti ini udah oke banget sih. Car entertainment-nya nih udah oke menurut gue. Keren Livina di sini. Untuk jok baris ketiga bisa dilipat dengan cara menarik tali yang ada di atas sini. Pak, tolong lipetin Pak. Nah ya, makasih ya Pak. Teman gue ini. Oke, tapi sayangnya dia belum bisa dilipat 50-50 ya. Jadi harus dilipat semuanya. Dan ketika dilipat, kita mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas. Dan di baris ketiga ini kita juga bisa menemukan beberapa kompartemen penyimpanan nih kayak gini. Oke, sekarang kita coba kendarai Grand Livina ini. Bagaimana sensasinya? Oke, dari suspensi Grand Livina ini nyaman ya. Dia empuk dibanding kompetitornya. Cuma memang suara dari luar ini kayak suara ban sama deru suara mesin masih masuk ke dalam. Ya, kita dengar sama-sama ya. Ya kan? Masih masuk kan? Oke, kalau dari sisi tongkrongan atau tampilan gitu ya, Grand Livina ini jelas lebih timeless, lebih modern dibanding dengan kompetitornya. Tapi ini merupakan selera ya, setiap orang bisa berbeda seleranya. Oke, sekarang kita ngomongin harga secondnya. Untuk harga second generasi pertama tahun 2007 itu start dari 60 jutaan. Lalu 2007 sampai dengan 2010 range harganya 60 sampai 70 jutaan. 2011 sampai 2013 range harganya 79 sampai 90 jutaan. 2014 sampai dengan 2016 range harganya 100 sampai dengan 120 jutaan. Kalau ditanya bagaimana cara milih Grand Livina yang bagus, udah segampang, cari aja yang nggak ngelitik gitu. Tapi jangan lupa juga cek kaki-kakinya yang nggak bunyi, kalau matic yang nggak ngejeduk gitu. Oke, selamat berburu ya, semoga dapat yang terbaik, amin. Oke, kalau ada yang nanya mobil temen gue ini dijual nggak? Ya, temen gue itu mau jual mobil ini nanti
di Januari 2022 atau ketika pesanannya Tesla atau SMK-nya gitu sampai ke tangan dia, oke? Bercanda. Oke teman-teman, berakhir sudah video kita tentang Grand Livina ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk yang lagi cari mobil. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan yang belum, tolong di subscribe ya. Subscribe itu gratis. Dan gue doain yang subscribe rezekinya lancar. Amin. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.